Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan persiapan ujian akhir sekolah. Ini adalah sebagai pengganti ujian nasional yang sudah dihapus oleh pemerintah. Untuk kali ini yang akan kita bicarakan adalah mengenai matematika peminatan. Oke, kita mulai aja. Sistem persamaan Y sama dengan X tambah C, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X mempunyai penyelesaian tunggal, maka X tambah Y sama dengan berapa? Jadi untuk menyelesaikan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kalau ini saya buat Y1, ini Y2, maka Y1 sama dengan Y2. Maka sesudah itu kita cari D sama dengan 0 karena katanya penyelesaian tunggal. Ya, berarti X kuadrat tambah 3X sama dengan X tambah C. Kalau pindah ke kiri menjadi X kuadrat tambah 2X kurang C sama dengan 0. Syaratnya penyelesaian tunggal itu adalah D sama dengan 0. D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0, berarti B-nya 2, berarti 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1, C-nya minus C. Berarti dari sini 4 tambah 4C sama dengan 0, berarti C-nya sama dengan min 1. Jadi C-nya sama dengan min 1. Nah, sesudah itu maka kita masukkan ke persamaan ini C-nya, berarti X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Maka kita dapat X-nya sama dengan min 1. Untuk X-nya sama dengan min 1 bisa kita masukkan kemari, bisa kita masukkan kemari juga boleh. Maka kita dapat Y sama dengan min 2. Berarti X tambah Y sama dengan min 1 tambah min 2 sama dengan min 3. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya, pada umumnya sungai akan meluap pada musim hujan dan menyusut pada musim kemarau. Tinggi air sungai pada cuaca normal adalah maksimum 400 cm dan perubahan tinggi air sesuai akibat perubahan cuaca menyimpang paling banyak 50 cm. Jadi, misalkan tinggi air sungai akibat perubahan adalah T, model yang sesuai untuk ini sama dengan berapa? Berarti maksimumnya itu adalah 400 tambah 50 dan minimumnya adalah 400 kurang 50. Berarti itu antara 450 sampai 350 dapat dituliskan dengan T itu mutlak T kurang 400 lebih kecil sama dengan 50. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi, return adalah keuntungan dari investasi. Sebagai contoh, jika investasi berupa tabungan di bank, return adalah bunga. Jika investasi berupa pembelian saham pada suatu perusahaan, return dapat berupa kenaikan harga saham maupun hasil bagi keuntungan perusahaan. Jika return yang diperoleh diinvestasikan kembali, berlaku hubungan 1 tambah R sama dengan 1 tambah R pangkat T, dengan R adalah return, sedangkan R selama waktu T, dan R adalah tingkat return per unit waktu. Ayah berinvestasi pada suatu perusahaan sebesar 10 juta dengan return 15% per tahun. Saat pembagian keuntungan di tiap akhir tahun, Ayah menginvestasikan kembali keuntungan tersebut di akhir tahun ke T. Investasi Ayah di perusahaan tersebut bernilai 15.200.000. Ini adalah hasil pembulatan. Diketahui logaritma 1,52 sama dengan 0,18 dan logaritma 1,15 sama dengan 0,06. Nilai T sama dengan berapa? Jadi kita tadi punya rumus di atas 1 tambah R sama dengan 1 tambah R pangkat T. Kalau kita logaritma kiri kanan berarti logaritma 1 tambah R sama dengan logaritma R 1 tambah R kecil pangkat T. Jadi ini bisa kita rubah menjadi T kali logaritma 1 tambah R. Berarti T sama dengan logaritma 1 tambah R besar per logaritma 1 tambah R kecil.
Ini tadi sama dengan, ya, returnnya itu karena dia dapat tadi 15.200.000 berarti dibagi 10 juta ya. Nah, maka kita dapatlah 0,25. Jadi 5.200.000 tadi ya. Nah, berarti logaritma 1,52 ditambah 1 logaritma 1,15 itu berarti diketahui tadi di soal ini. Berarti hasilnya 3, jawabnya adalah B. Selanjutnya, Pak Levi berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungannya menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga majemuknya per tahun adalah. Jadi katanya keuntungannya dihitung setiap semester. Berarti semester itu 6 bulan, berarti T-nya sama dengan 2 kali 5, 10 ya. Berarti rumusnya kan kita tahu Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat N. Berarti karena 2 kali lipat katanya, berarti 2 kali M0 sama dengan N0 sama dengan 1 tambah P pangkat N. Berarti 2 sama dengan 1 tambah P pangkat 10. N-nya tadi 10, 2 kali 5 ya. Berarti kita dapat kalau ini sama-sama di pangkat 1/10 kiri kanan, berarti 2 pangkat 1/10 atau akar pangkat 10 dari 2. Nah, kalau pindah ke kiri berarti ya, berarti kurang 1 ya. Nah, berarti kita dapatlah hasilnya adalah yang ditanyakan per tahun. Sedangkan yang kita hitung ini baru per semester, berarti 2 kali. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya, diketahui X kurang 1 salah satu faktor dari persamaan suku banyak. X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah B sama dengan 0. Salah satu faktor lainnya adalah. Jadi caranya supaya kita hitung dulu B. Ini faktornya katanya, berarti kalau X sama dengan 1 kita substitusikan kemari, hasilnya sama dengan 0 ya. Berarti dengan substitusi itu maka kita dapat B sama dengan 6. Sehingga persamaan ini menjadi X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi mau kita cari faktor yang lain, kita pergunakan adalah metode Horner. Ini selalu tambah ya, jadi kita ambil koefisiennya 1, min 2, min 5, 6. Ini tadi X sama dengan 1 dari sini. Jadi ini langsung 1 kali 1, 1, min 2 tambah 1, min 1, min 1 kali 1, min 1, min 5 tambah min 1, minus 6 kali 1, minus 6, 6 tambah minus 6, sama dengan 0. Jadi ini menjadi koefisien persamaan yang pangkatnya 1 lebih rendah dari persamaan semula. Maka kita dapat, lalu kita faktorkan ya. Jadi X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan, kita faktorkan X kurang 3 kali X tambah 2. Jadi yang ada pada pilihan ini adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Suku banyak Bx sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang Bx tambah 3 dibagi oleh X kuadrat kurang 4. Bersisa X tambah 23. Maka minus 4A kurang B yang ditanya. Berarti kita harus cari berapa A, berapa B. Nah, pertama kita faktorkan ini yaitu X kurang 2 kali X tambah 2. Nah, lalu kita masukkan untuk X sama dengan 2 ke persamaan ini, maka kita dapat hasilnya adalah 4A kurang 2B sama dengan 6. Sedangkan kalau kita substitusikan dari sini X sama dengan min 2, maka P min 2 sama dengan, ini kita dapat 4A tambah 2B sama dengan 34. Nah, lalu yang ini kita eliminasi. Kalau kita eliminasi berarti kita tambahkan min 2B tambah 2B 0, 4A tambah 4A, 8A, 6 tambah 34 sama dengan 40, berarti A-nya 40 dibagi 8 sama dengan 5.
Kalau A-nya kita masukkan kemari, maka kita dapatkan B-nya sama dengan 7. Maka minus 4A kurang B sama dengan minus 20 kurang 7 sama dengan minus 27. Jawabnya adalah A. Selanjutnya, suatu negara memiliki jumlah penduduk 50 juta jiwa. Menurut estimasi atau perkiraan, jumlah penduduk akan mengalami peningkatan 2 kali lipat setiap 20 tahun. Jika laju pertumbuhan penduduk tetap, nyatakan jumlah penduduk setiap T tahun, maka rumusnya yang tepat adalah. Nah, jadi bisa kita gunakan ini kan jutaan ya. Jutaan berarti kita ambil yang 50-nya aja. Berarti karena 2 kali lipat katanya berarti 2 pangkat N. N-nya itu sama dengan T per 20 karena yang ditanyakan adalah setiap tahun. Berarti jawabnya adalah D. Terus kita lihat nilai dari limit X kali sin 3 per X, X mendekati tak hingga. Sama dengan berapa? Jadi kita misalkan aja dulu 1 per X sama dengan T. Kalau X-nya mendekati tak hingga, jadi berarti T mendekati 0. Jadi limit 1 per T. Kenapa? Karena X-nya kita ganti tadi dengan 1 per T ya. 1 per X-nya kita ganti dengan, jadi kalau ini kali silang berarti X-nya sama dengan 1 per T. Sin 3T. Ya, kalau ini berarti kita tinggal coret aja sinusnya. Berarti 3T per T. Sama dengan 3 berarti jawabnya D. Selanjutnya, jika Fx sama dengan cos kuadrat sin X kuadrat, maka turunan pertamanya adalah berapa? Jadi kita turunkan aja. Caranya adalah ini. Pakai aturan komposisi fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di channel ini juga ada. Ya, berarti 2 kali 1, 2 cos pangkat 1 jadinya sin X kuadrat dikali dengan turunan dari cos min sin X kuadrat turunan dari sin itu cos, berarti X kuadrat turunan dari X kuadrat 2X. Sehingga kita peroleh 2X kali minus min 2X 2 kali cos sin X kuadrat kali sin X kuadrat cos X kuadrat. Jadi kalau yang ini bisa kita rubah menjadi apa? Menjadi 2 kali. Berarti hasilnya minus 2X sin 2 sin X kuadrat cos X kuadrat. Kalikan yang ini. Berarti jawabnya adalah E. Terus kita lihat lagi. Nilai dari limit X mendekati 0 sin 8X tambah sin 4X per 2X kali cos 12X tambah cos 8X sama dengan berapa? Jadi kalau seperti ini sinusnya ini dicoret aja. Masukkan X-nya sama dengan 0. Karena 12 kali 0, 0. Cos 0 kan 1. Ini juga 8 kali 0, 0. Cos 0, 1. Ya kan? Nah berarti kita dapat ya. Karena sudah dicoret ini. Maka tinggal di sini tadi sama dengan 2. Berarti 8X tambah 4X sama dengan 12X. 2X kali 2, 4X. X dibagi X 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya, hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa dari hewan tertentu dalam suatu habitat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah Y dari mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa dalam satu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kekerabatan mangsa X yang bias dinyatakan oleh Y sama dengan 20X per 0,5X kurang 1. Perkiraan jumlah mangsa yang dikonsumsi oleh seekor pemangsa yang ditanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, berarti itu adalah Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 20X per 0,5X kurang 1. Nah, jadi kalau mendekati tak hingga cukup kita lihat koefisien pangkat tertinggi itu Y. Berarti 20 dibagi 0,5 sama dengan 40. Jadi jawabnya C. Kemudian fungsi Fx sama dengan 3 sin X tambah 3 cos X.
yang terdefinisi pada 0 sampai 2pi mencapai nilai maksimum untuk X sama dengan berapa. Jadi kita ubah dulu ini menjadi bentuk K cos X kurang alfa. Dengan K itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan 3 akar 2. Sedangkan tangen alfa itu sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Jadi 1 itu adalah tangen dari 45. Berarti fungsi ini berubah menjadi 3 akar 2 cos X kurang 45 derajat. Maksimumnya ini adalah 3 akar 2 kita peroleh pada saat cos X kurang 45 derajat sama dengan 1. 1 itu adalah kosinus 0. Berarti X kurang 45 derajat sama dengan 0 tambah K kali 360. Berarti X-nya sama dengan ini pindah ke kanan. 45 tambah K kali 360. Berarti X-nya untuk K-nya sama dengan 0, X-nya 45. 45 itu sama dengan berapa? Pi per 4. Oke, terus kita lihat lagi. Suatu mesin diprogram untuk menggerakkan sebuah alat penggores sedemikian hingga posisi alat tersebut dinyatakan dengan X sama dengan 3 cos 4T dan Y sama dengan 2 cos T. 2 cos 3T. Kecepatan geraknya dinyatakan dengan rumus ini. Ya. Ini adalah dx dt itu adalah turunan X terhadap T. Sedangkan dy dt adalah turunan Y terhadap T. Maka kita cari aja turunannya. Jadi turunannya itu adalah turunan dari 3 cos 4T sama dengan min 12 sin 4T. Berarti untuk T-nya pi per 2 berarti 90 kali 4 360 sinus 360 0 ya. Sedangkan Y aksen itu turunan dari sini berarti minus 6 sin 3T. Untuk T-nya sama dengan pi per 2 berarti 3 per 2 pi 270 ya. Sinus 270 2 min 1 kali minus 6 sama dengan 6. Berarti P sama dengan tinggal masukkan ke 0 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar 36 sama dengan 6. Berarti jawabnya adalah C. Oke, terus kita lihat lagi. Perhatikan gambarnya. Jadi ini gambarnya luas daerah yang dibatasi kurva ini. Ya, jadi fungsi ini adalah kurva lengkung ini. Sedangkan X sama Y sama dengan X kurang 2. Itu adalah garis lurus ini. Jadi nggak bisa langsung dari 2 sampai 5 kita buat ya. Harus kita potong-potong. Dari 2 sampai 4 tambah dari 4 sampai 5. Kalau kita perhatikan 2 sampai 4 itu yang berlaku itu hanya Y sama dengan X kurang 2. Maka sedangkan untuk yang dari sini kemari itu berlaku di atas adalah Y sama dengan X kurang 2 dan di bawah adalah X kuadrat kurang 6X tambah 8. Jadi luasnya dapat kita tentukan integral 2 sampai 4 dari X kurang 2 dx tambah 4 sampai 5 yang di atas kurang yang di bawah berarti X kurang 2 kurang X kuadrat kurang 6X tambah 8 dx. Nah, bagaimana mencari luas secara detail itu sudah saya bahas di channel Berbagi Matematika, silakan dicek. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi hasil dari integral X sin 2X cos 2X dx sama dengan berapa. Jadi ini kita buat dulu menjadi ini X per 2 kali 2 ya. Baru kita pakai rumus ini menjadi ya X per 2 kali 2 sin 2X cos 2X dx. Sehingga 2 sin 2X cos 2X sama dengan sin 4X. Jadi ini kita integralkan dengan menggunakan metode ini. X per 2 kita tempatkan di kiri, sin 4X kita di sebelah kanan. Ini diturunkan sampai 0. Jadi turunan X per 2 sama dengan 1 per 2, turunan 1 per 2 0. Ini diintegralkan. Berarti sin integral sin 4x dx min 1 per 4 cos 4x. Integral dari min 1 per 4 cos 4x adalah min 1 per 16 sin 4x. Lalu kita kalikan kemarin ya.
kita kalikan kemari, hasilnya ini. Kita kalikan kemari, hasilnya adalah ini. Ini jadi plus, ini minus ya. Jadi kita cari jawabnya adalah E. Selanjutnya, ruas garis yang menghubungkan 1,2 dan 4,8 diputar terhadap sumbu X sehingga terbentuk suatu kerucut terpancung. Volume kerucut itu adalah, jadi kalau mencari persamaan garis melalui dua buah titik bisa kita pakai Y kurang Y1 sama per Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, seperti ini kita buat ya. Maka kita dapat Y sama dengan 2X. Kalau kita gambarkan supaya lebih jelas, yang ini dia. Jadi 1, 2 tadi 4, 8. Ini titiknya, diputarlah ini dari 1 sampai 4. Ya, sejauh 360 derajat. Ya, maka kita dapat volumenya Pi integral dari 1 sampai 4 dari Y kuadrat, berarti 4X kuadrat dx. Turunan dari sini, integral dari 4X kuadrat, 4 per 3 X pangkat 3. Batas bawahnya 1, batas atasnya 4 ya. Jadi kalau kita masukkan 4 pangkat 3 kali 4, 256. Ini per 3 ini. Kurang, kalau 1 berarti minus 4 per 3. Berarti 252 per 3 Pi sama dengan 84 Pi. Jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi, pada kubus ABCD BH dengan panjang rusuk 6 cm, titik K adalah titik tengah rusuk BC. Jarak K ke garis FC adalah, jadi supaya lebih jelas, saya gambarkan dulu. Ini segitiga kubus yang ABC panjang rusuknya 6. Nah, yang ditanyakan jarak dari K ke FC. Caranya gampang aja, tarik aja garis yang dari K yang tegak lurus FC. Itu pasti adalah KM. Berarti jaraknya adalah KL. KL itu adalah setengah KM. Jadi kalau ini tadi adalah 6, berarti ini 3, ini 3. Berarti KM itu sama dengan 3 akar 2. Berarti jawabnya adalah 3 per 2 akar 2. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, diketahui bidang 4 TABC, bidang-bidang TAB, TAC, dan ABC saling tegak lurus. Jika TA sama dengan 3, AB sama dengan AC akar 3, dan θ adalah sudut antara ABC dan TBC, maka sinus θ sama dengan berapa? Jadi supaya lebih jelas saya gambarkan aja yang ini. Ini TABC, katanya TAC, TAB, kemudian ABC tegak lurus ya. Yang ditanyakan adalah jarak dari sudut antara ABC. Jadi ABC dan TBC. Ini. Jadi kalau AB sama dengan AC adalah yang tegak lurus, berarti BC dapat kita cari, yaitu dengan A akar 2. Berarti kita dapat BC itu sama dengan akar 6 ya. Nah, kalau A akar 6 berarti BD itu adalah setengah dari akar 6. Nah, berarti AD, atau kita pakai luas segitiga deh supaya lebih mudah. Ya, itu setengah AD kali BC sama dengan AB kali AC. Kenapa? Karena ABC katanya tadi siku di A. Berarti AD sama dengan akar 3 kali akar 3 per akar 6. Ini akar 6 bisa kita buat akar 3 kali akar 2. Berarti tinggal akar 3 per akar 2. Nah, berarti AD-nya sudah kita dapat, berarti kita bisa dapat TB. TB-nya dapat dicari adalah ya akar dari AD kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 21 per 2. Jadi kalau sinus θ sama dengan itu adalah depan per miring. Kan begitu.
Berarti 3 per akar 21 per 2 sama dengan akar 18 per 21 sama dengan akar 6 per 7. Berarti jawabnya adalah E. Kemudian himpunan penyelesaian persamaan sin 3x tambah 30 derajat sama dengan setengah akar 2 pada interval 0 sampai 180. Jadi kita buat aja dulu yang di setengah akar 2 itu adalah sinus 45. Jadi karena sudah sinus, yang pertama adalah 3x tambah 30 sama dengan 45 tambah K kali 360. Kalau pindah ini ke kanan berarti 45 kurang 30, 15. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti 5 tambah K kali 120. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 derajat. Untuk K-nya 1 berarti 120 tambah 5, 125 derajat. Yang kedua adalah ini sin 3x tambah 30 berarti sama dengan 180 kurang 45. Berarti 3x sama dengan 30 tambah ini 135 ya. Nah berarti kalau ini pindah ke kanan 135 kurang 30 105. Ya, berarti 3x sama dengan 105 tambah K kali 360. Kalau K-nya sama dengan, kalau dibagi 3 berarti X sama dengan 35 tambah K kali 120. Kalau K-nya 0, maka X-nya 35. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 120 tambah 35 sama dengan 155. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian diketahui segitiga BC siku-siku di W jika sin A sin C sama dengan 1/10 dan sin A kurang C sama dengan 2 per 5X. Nilai X sama dengan berapa? Nah jadi ini kita ubah dulu ya. Kita tahu bahwa segitiga BC itu jumlah sudutnya 180. Karena katanya siku berarti A tambah C itu adalah 90 ya. Berarti yang ini kita ubah dulu menjadi 2 kali setengah atau setengah kali 2 sin A sin C sama dengan 10. Kalau kita kali silang ini berarti 1/5 ya. 2 sin A sin C bisa kita ubah menjadi sin A tambah B tambah sin A kurang C kurang B sama dengan 1/5. Nah, jadi di sini masuknya adalah sin A tambah C tambah sin A kurang C. Nah, jadi karena A tambah C sama dengan 90, sin 91. Sin A kurang C tadi sama dengan 2 per 5X. Kita tinggal masukkan. Lalu kalau pindahkan ke kanan, 1/5 kurang 1 sama dengan minus 4/5. Sama-sama dibagi 5, baru dibagi 2 berarti X-nya minus 2. Berarti jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, diketahui lintasan planet berbentuk elips, di mana diketahui koordinat-koordinat puncak lintasan tersebut adalah 27,02, min 23,2, 2,9, 2,5, minus 5, persamaan elipsnya. Jadi kita harus tahu dulu ya, mencari A, 2A sama dengan 27 kurang 23, berarti 50 sama dengan 25. Sedangkan 2B kita ambil dari sini, 9 kurang minus 5, berarti 14B sama dengan 7. Berarti pusatnya adalah di 2,2. Ini ya, kita lihat ya, berarti kita dapat persamaan umum kalau diketahui pusatnya dan A dan B. Nih, jadi sudah dapat tadi 2,2, kemudian A-nya 25, B-nya 7, tinggal masukkan aja. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah, jawabnya adalah E. Kemudian kita lihat lagi, garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 2 di titik min 1,2 juga menyinggung lingkaran L dengan pusat di minus 4,3. Kuadrat dari jari-jari lingkaran L. Jadi kita harus cari dulu garis singgungnya ini. Jadi garis singgung ini kalau persamaannya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka di X1, Y1 dapat dicari X kurang A kali X1 kurang A tambah Y kurang B dikali Y1 kurang B.
Nah, berarti ini pusatnya adalah di 0,1 ya. Kalau X1 Y1 min 1,2 di sini untuk lingkaran pertama. Berarti kita tinggal masukkan aja ini, masukkan berarti min 1X tambah Y kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 2. Nah, berarti min X tambah Y kurang 1 sama dengan 2. Berarti kalau ini pindah ke kanan semua, berarti X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini juga menyinggung lingkaran dengan pusat ini, maka kita harus tarik jarak dari garis ini ke titik min 4,3. Dan inilah jari-jari lingkaran L. Nah, jadi kita pakai 1 kali minus 4 kurang 1 kali 3 tambah 3 berakar dari min 1 pangkat 21, 1 pangkat 21 min 1 pangkat 2 adalah 1, berarti hasilnya adalah minus 4 berakar 2. Nah, kalau dikuadratkan berarti 16 per 2, karena yang ditanyakan kuadrat ya. Berarti 16 per 2 sama dengan 8, jawabnya C. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui vektor A min 2i tambah 3j tambah k dan vektor B 4i tambah 4j tambah mk. Jika panjang proyeksi A pada B adalah sepertiga, nilai M sama dengan berapa? Ya, misalkan aja panjang proyeksi A pada B itu adalah C. Nah, sehingga panjang C sama dengan A per B per panjang B. Ini tadi udah diketahui sepertiga. A dot B itu hasil perkalian koefisien-koefisien yang seletak. Berarti min 2 kali 4 min 8, 3 kali 4 12, 1 kali M sama dengan M dibagi akar dari panjangnya ini 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah M kuadrat. Yang ini dia. Nah, kalau minus 8 tambah 12 itu sama dengan 4 ya. 4 kali 3 12 ya. 12. Ini tambah 3M. Kemudian ini kalau diputar kiri ya, berarti 16 tambah 16 ini tadi kan dikuadratkan kiri kanan. Jadi kalau 12 tambah 3M itu dikuadratkan 144 tambah 72M tambah 9M kuadrat. Nah, pindahkan aja ke sini semua, berarti 8M kuadrat tambah 7M tambah 112 sama dengan 0. Sama-sama dibagi 8 berarti M kuadrat tambah 9M tambah 14 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita pakai, sudah dapat ini, kita faktorkan berarti M tambah 7 kali M tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat M-nya sama dengan min 7. Nah, ini dari sini kita dapat M sama dengan min 2 ya. Gak ada di sini, berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi, parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 4 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian digeser 3 min 1 ordinat titik potong hasil transformasi tersebut dengan sumbu Y. Oke, jadi kita cari dulu hasil transformasinya satu per satu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka matriknya adalah 1, 0, 0, min 1 kali X aksen, Y aksen, 1 kali X aksen, tambah 0 kali Y aksen, sama dengan X aksen, 0 kali X aksen, tambah min 1 kali Y aksen, min Y aksen. Berarti X-nya ini kita ganti dengan X aksen, dan Y-nya ini kita ganti dengan minus Y aksen. Sehingga kita peroleh menjadi, hapus aksennya, menjadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 4. Ini karena minus, kalikan kiri kanan dengan minus. Nah, lalu ini kita transformasi lagi dengan 3 min 1. Digeser. Berarti kita dapat, yaitu kalau translasi itu kan ditambah, berarti 3 tambah X aksen per min 1 tambah Y aksen. Nah, berarti X ini kita ganti dengan 3 tambah X aksen, dan Y ini kita ganti dengan min 1 tambah Y aksen.
Sehingga kita peroleh min 1 tambah Y aksen sama dengan minus 3 tambah X aksen kuadrat tambah 4. Nah, kalau titik potong ini kita hapus saja aksennya ini. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Berarti kita peroleh min 1 tambah Y sama dengan, kalau X-nya tadi 0, jadi 3 pangkat 2 itu 9 kali minus 9 tambah 4 itu minus 5. Kalau ini pindah ke sana berarti minus 5 tambah 1 minus 4. Berarti jawabnya adalah B. Terus kita lihat, seorang siswa mencoba menentukan tinggi nyala api di puncak Tugu Monas. Jadi saya gambarkan, nah, nyala api itu adalah X. Jika tinggi nyala api adalah X, maka nilai X sama dengan berapa? Dengan jarak dari orang tersebut ke Monas itu adalah A. Ya. Sedangkan jarak dari tinggi Monas itu adalah X tambah Y atau Y tambah X, sama saja. Ya. Jadi kita peroleh tangen alfa itu sama dengan X tambah Y per A, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan, dikalikan menjadi A tangen alfa, dipindahkan ke sana kurang Y. Dan yang X yang ditanyakan, sehingga kita peroleh tangen B sama dengan Y per A. Jadi Y sama dengan A tangen B. Nah, kita masukkan kemari, sehingga kita peroleh, ya, tangen itu kan sin per cos. Kalau kita olah sederhanakan, sehingga kita peroleh hasilnya adalah A sin alfa kurang beta per cos alfa cos beta. Jadi berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi hasil ujian kelas 12 alfa mata pelajaran matematika, diperoleh nilai rata-rata 72 dan varians 225. Jika Joahen mendapat nilai 60, maka angka bakunya Z-score. Jadi kita di channel ini juga sudah bicarakan mengenai Z-score. Silakan dicek. Ya, Z itu sama dengan X kurang mu, ini rata-rata per ini simpangan baku. Berarti karena variasi 225, maka simpangan bakunya akar 225 sama dengan 15. Jadi 60 tadi nilainya 60 kurang rata-ratanya 72, berarti minus 12 per 15 sama dengan minus 0,8. Jadi jawabnya adalah E. Baik, kita lihat lagi. Jika setiap keluarga memiliki 5 orang anak, maka probabilitas keluarga tersebut memiliki 3 anak perempuan. Nah, jadi kita sudah punya bahas rumus ini kemarin. Px sama dengan K adalah kombinasi K dari N. P pangkat K kali Q pangkat N kurang K. Nah, jadi udah familiar kita dengan rumus ini. Kita pakai untuk ini. Kalau seorang anak manusia lahir itu maka 50-50. Kalau enggak laki-laki perempuan, kan gitu ya. Berarti P-nya sama dengan setengah, Q-nya juga setengah. Sehingga kita peroleh untuk rencana 3 berarti kombinasi 3 dari 5, setengah pangkat 3, setengah pangkat 2. Jadi 5 kurang 3, 2 ya. Jadi setengah pangkat 2 1/4, setengah pangkat 3 adalah 1/8. Kombinasi 3 dari 5 adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi ini habis kemarin. Berarti tinggal 4 per 2 sama dengan 2 kali 5 10. Jadi 10 per 32. Jawabnya E. Terus kita lihat, sepasang suami istri merencanakan untuk mempunyai 4 orang anak. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya anak perempuan, nilai dari Px lebih kecil sama dengan 2. Jadi kalau dikatakan X lebih kecil sama dengan 2, berarti X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Ya. Jadi kita cari aja masing-masing seperti ini. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 11/16. Jadi jawabnya adalah E.
Kemudian kita lihat lagi peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 dadu adalah jumlah angka 7 3 kali perengkalan. Jadi 1 kali katanya ya. Jumlah angka 7 itu kita lihat dulu peluangnya ya. Jadi berarti ini angka 7 peluang mendapat 1 kali jumlah angka 7 ya. Berarti itu sama dengan 1, 2, ini 16 ya, 16 ini 16, 25, 34, 43, 52, 6, 1. Jadi berarti kalau ini 16 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 per 36. Berarti 1/6. Kalau PA-nya sama dengan 1/6 maka Q-nya sama dengan 5/6, 1 kurang 1/6. Berarti untuk yang 1 kali katanya adalah kombinasi 1 dari 3, 1/6 pangkat 1, 5/6 pangkat 2. Kalau 5/6 pangkat 2 berarti 25/36, 1/6 pangkat 1, 1/6. Nah, ini kalau ini dapat kita cari 3 kali 3 faktorial, jadi 3 kali 2 faktorial, jadi 2 faktorialnya habis ya, berarti tinggal 3 ya. 3 kali 1/6 itu 1/2, berarti 25, 2 kali 36, 72, berarti jawabnya D. Kemudian peluang terciptanya sebuah gol dari suatu tendangan penalti adalah 0,7. Jika Ronaldo melakukan tendangan penalti sebanyak 3 kali, maka peluang terciptanya paling sedikit 1 gol adalah. Jadi kalau peluangnya itu adalah 0,7 untuk gol, berarti tidak gol itu 0,3 kan begitu. Kalau dikatakan paling sedikit 1, berarti bisa 2, bisa 3. Ya. Maka PX sama dengan ini rumusnya tadi. Kita cari aja yang kebalikannya ya. Yang itu paling katanya kan yang ditanyakan paling sedikit 1. Berarti 1, 2, 3. Ya udah, kita cari aja yang peluangnya 0. Berarti kombinasi 0 dari 3, 0,3 pangkat 0, 0,3 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita cari ini 0,7 pangkat 0 sama dengan 1. 0,3 pangkat 3 sama dengan 0,027. Berarti kalau ini kan hasilnya 1 ini. Ya, berarti 0,027. Berarti peluangnya X lebih besar sama dengan 1 itu adalah 1 kurang P X sama dengan 0. 1 ini ya, 1. Berarti 1 kurang 0,027 sama dengan 0,973. Berarti jawabnya adalah A. Oke, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara kita. Semoga Anda sukses lulus dari SMA dengan nilai yang terbaik, dan harapan kita adalah Anda lulus ke SMA favorit. Untuk kali ini Anda masuk ke perguruan tinggi yang favorit. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa dan salam sukses.